Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah kisah yang ditulis oleh Widya Yasmin, yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. Kirana, maafkan saya ya karena telah menuduhmu. Lalu saya juga berterima kasih banyak jika kamu mau membantu kami. Iya ayah, bunda, aku akan melakukan apapun untuk membantu kalian. Setelah itu, mereka melukku dengan erat, lalu meminta orang tadi untuk kembali mengantarku pulang. Selama di dalam mobil, aku tak berhenti menghela nafas karena dadaku terasa bergemuruh. Apa yang terjadi hari ini benar-benar tak pernah terpikirkan oleh nalarku. Beberapa saat kemudian, aku telah tiba di rumah. Lalu tiba-tiba, kulihat sopirnya Filia menatap tajam ke arahku saat aku turun dari mobil. Karena penasaran, aku segera menghampirinya. "Kenapa kamu selalu menatapku seperti itu? Punya masalah apa kamu sama saya?" tanyaku. "Maafkan saya, Non," ujarnya, lalu menundukkan wajahnya dan bergegas pergi. Entah mengapa, aku merasa jika gelagat lelaki itu sungguh sangat mencurigakan. "Kamu sudah pulang? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Gio saat aku pulang. Ia tampak mengucek kedua bola matanya. Rupanya, ia menungguku sampai tertidur di ruang tamu. "Iya, aku gak apa-apa kok. Hanya sedikit shock aja dengan apa yang terjadi pada temanku." Aku terpaksa berbohong, mengikuti cerita yang dikarang bunda. "Siapa nama temanmu yang dibunuh itu? Kita satu angkatan kan saat kuliah. Jadi aku tahu semua teman-temanmu." "Namanya Nina. Dia teman saat aku kecil," jawabku. Aku menghela nafas setelah mengatakannya. Kalau dipikir-pikir, aku jadi banyak berbohong sejak berada di rumah ini. "Ya sudah kalau gitu, ayo kita ke kamar." Ia langsung meraih tanganku. "Tetapi, kenapa setiap malam kamu harus tidur di kamarku? Mengapa kamu tak tidur bersama Filia saja? Jujur saja, aku masih kecewa dengannya. Jadi, tolong izinkan aku untuk tidur bersamamu." "Tetapi..." Iya, aku paham. Aku akan tidur di sofa seperti biasa." Aku menghela nafas lega, lalu bergegas ke kamar dengannya. Setelah itu, aku langsung membaringkan tubuh. Dan bayangan penampakan Bella terus mengganggu pikiranku. Antara ngeri bercampur iba menjadi satu. Aku berusaha memejamkan mata, karena setiap kali teringat Bella, rasanya bulu kuduku meremang semua. Tiba-tiba, tenggorokanku terasa kering. Aku segera beranjak dari tempat tidur, lalu bergegas menuju dapur. Setibanya di sana, kulihat seorang wanita tengah menyiramkan minyak goreng di lantai dapur. Lalu wanita itu membalikkan badannya dan bersembunyi. Aku terkejut saat melihat wajahnya yang sama persis denganku. Dia pasti Bella. Lalu mengapa dia kembali ke dunia ini? Bukankah dia sudah meninggal? Atau jangan-jangan semua ini hanyalah mimpi? Dalam kebingungan itu, tiba-tiba terdengar suara derap langkah seorang. Lalu tidak lama kemudian, kulihat Filia berjalan menuju dapur sembari memegangi perutnya. "Awas Filia!" teriakku saat Filia mendekati genangan minyak tadi. Namun, Filia seolah tak mendengar ucapanku. Ia malah menginjaknya hingga terpleset. Aduh! Ia mengerang. Lalu kulihat cairan pekat berwarna merah mengalir dari balik dua kakinya. Tidak jauh dari tempat Filia terjatuh, kulihat Bella tengah tersenyum penuh kemenangan. Tiba-tiba aku tersentak dan menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Aku terdiam membeku, memikirkan mimpi tersebut. Mengapa semua yang kulihat sama persis seperti yang diceritakan oleh Bob Minton. Keesokannya, pagi-pagi sekali, Gio telah mandi, lalu memintaku memilihkan pakaian kerja untuknya. Aku mengambil salah satu kemeja yang tergantung, sekalian celana, jas juga dasi, sembari terus menundukkan pandangan. Karena jujur saja,
Aku tak bisa menatap tubuhnya yang hanya mengenakan handuk itu. "Kamu kenapa terus menunduk seperti itu?" ujar Gio. Aku harus segera turun untuk menyiapkan sarapan." Dia hanya tersenyum melihat tingkahku, sementara aku segera bergegas meninggalkannya. "Untung kamu datang, Bella. Boleh kan minta tolong buatkan jus untuk saya?" tanya Oma Sandra yang tiba-tiba saat aku baru saja tiba di ruang makan. Sementara Mama Clara, Opa William, Filia dan Leo tampak tengah mengunyah roti yang diolesi selai. "Bella itu bukan pembantu. Ngapain kamu nyuruh-nyuruh Bella terus?" ujar Opa William. "Gak apa-apa kan Bella? Biar aku saja yang buatkan Oma," ujar Filia. "Gak usah. Bisa-bisa kamu malah menaruh sesuatu di minuman saya," ucapnya dengan wajah ketus. "Kenapa Oma berkata sekasar itu padaku? Aku tidak mungkin mencelakai Oma." Tidak berapa lama kemudian, Gio datang, lalu duduk di sampingku. Ia tampak sama sekali tak protes saat mendengar ucapan Oma Sandra pada istri mudanya itu. Sementara aku segera menyuruh Tiar untuk segera mengantar Leo ke sekolah. Karena anak sekecil dia tidak pantas untuk mendengar obrolan orang dewasa yang mungkin akan saling bersih tegang. "Aku berangkat dulu ya, Mah," ujarnya sembari mencium tanganku. Lalu bergantian mencium punggung tangan semua orang. Dan setelah itu ia langsung pergi bersama Tiar. "Buktinya kamu kemarin memberikan udang pada Bella. Asal kamu tahu, jika udang bisa membuat Bella sesak napas," bentak Oma Sandra setelah Leo pergi. "Tapi kenapa reaksi alerginya gatal-gatal, bukan sesak napas seperti yang terjadi padamu waktu dulu?" tanya Mama Clara tiba-tiba. "Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Jika ada yang berani-berani mencelakai Bella kembali, maka saya tidak segan-segan untuk mengusirnya dari rumah ini," bentak Opa William tiba-tiba hingga membuat semua orang seketika terdiam. "Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih menjaga Bella," ucap Gio. "Bagus, tapi selain itu ada hal penting yang ingin saya katakan pada kalian semua." "Apa itu, Opa?" "Jika saya meninggal nanti, maka Bella akan mendapatkan 50% dari harta peninggalan saya. Untuk Sandra 15%, untuk Clara 15%, dan untuk Gio dan Leo, Gio 15% dan Leo 5%. Aku terhenyak mendengar ucapan Opa William. Bagaimana bisa ia memberikan bagian yang sangat besar pada Bella? Bahkan bagian tersebut jauh lebih besar dari Gio, cucu kandungnya sendiri. "Lalu untukku, Opa?" tanya Filia tiba-tiba. "Karena kamu telah mencoba mencelakai Bella, maka kamu sama sekali tidak memiliki hak atas harta saya," ucapan Opa William seketika membuat Filia terhenyak. Sementara kulihat wajah Mama Clara yang tiba-tiba berubah merah padam. Tampaknya ia sangat geram dengan keputusan ayah mertuanya itu. "Tolong maafkan aku, Bella," Filia memelas. Aku hanya terdiam. Mungkin jika aku menjadi Bella, tak akan mudah memaafkan orang yang nyaris mencelakainya dengan memberikan udang. Sementara reaksi alergi yang akan terjadi pada Bella adalah sesak nafas. Bahkan mungkin akan meninggal jika tidak segera diberikan pertolongan. Selain itu, bisa saja Filia yang menyuruh orang untuk membunuh Bella. "Keputusan Papa tidak adil. Sebenarnya Bella itu siapa? Hingga Papa begitu mengistimewakan dia dibandingkan Mama, aku, bahkan Gio yang cucu kandung Papa sendiri," protes Mama Clara. "Keputusan saya sudah bulat. Bahkan keputusan tersebut sudah dituliskan di surat wasiat oleh pengacara. Papa juga tidak adil jika mencoret Filia dari pewaris karena dia adalah istri Gio. Selain itu, kesalahan Filia tidak sebanding dengan apa yang Bella lakukan padanya." "Saya tidak menerima protes dalam bentuk apapun," ujarnya dengan santai sambil melahap roti tawarnya. Kulihat Oma Sandra hanya diam tanpa sedikit pun protes dengan keputusan Opa. Entahlah, aku merasa banyak hal ganjil dalam keluarga ini. "Aku akan buatkan jus untuk Oma ya." Aku mencoba mencairkan suasana di saat semua orang tengah tegang. "Buatkan buat saya juga ya," ujar Opa.
Jus favorit Oma Sandra adalah jus wortel yang dicampur dengan apel dan kiwi tanpa diberi gula ataupun susu. Padahal semua orang bisa melakukannya. Tapi mengapa ia mengatakan bahwa jus yang aku buat terasa berbeda dari jus yang Carlota buat? Meskipun Carlota membuatnya tanpa gula dan susu seperti yang saya buat. Beberapa saat kemudian, jus yang kubuat telah siap. Lalu aku segera memberikan pada Oma Sandra. Ia langsung meraih jus yang kuberikan tanpa berkata apapun. Bahkan untuk sekedar menatap wajahku pun tampaknya ia enggan. "Terima kasih Bella, rasanya sangat enak seperti biasanya," ujar Pak William. Aku hanya mengangguk dan membalas dengan senyumnya. Lalu mulai sarapan bersama mereka. Semua orang tampak sarapan dengan wajah yang dingin. Suasana menjadi terasa canggung dan juga tidak nyaman. Bahkan Gio pun tampak kecewa dengan keputusan Opa. Tapi sepertinya ia tak berani untuk protes. Beberapa saat kemudian, Gio telah selesai sarapan. Ia langsung berangkat ke kantor tanpa berpamitan padaku. Semuanya menjadi sangat rumit setelah Opa William mengatakan keputusannya tadi. Setelah sarapan, kulihat Opa William bergegas menuju taman samping rumah. Halaman rumah yang begitu luas, bahkan ada kolam renang. Taman beserta kolam ikan hias yang lumayan besar, bahkan ada juga tempat golf. "Opa, bolehkah aku duduk bersama Opa?" tanyaku. Ia mengangguk dan tersenyum. Lalu setelah itu, aku langsung duduk di sampingnya. "Kalau boleh saran, seharusnya Opa memberikan bagian yang sama kepada aku dengan yang lainnya." "Saya sudah berjanji pada kakekmu untuk menjaga juga membahagiakanmu," jawab Opa. "Tapi semuanya terasa berlebihan menurutku. Opa bisa menyayangiku tanpa perlu memberikan harta sebanyak itu padaku." "Kakekmu adalah sahabat saya sejak kecil. Kami selalu bersama hingga kuliah. Selain itu, ia juga bekerja dengan sangat jujur dan loyal di perusahaan saya." Rupanya, itu alasan Opa menjodohkanku dengan Gio. Bahkan dia tampak sangat menyayangi, juga selalu membelaku. "Ada satu hal yang membuat saya berhutang nyawa padanya," ia melanjutkan ceritanya. "Apa itu, Opa?" "Kakekmu meninggal saat menolong saya dari perampok," ucapnya sembari menitikkan air mata. Aku hanya terdiam saat mendengar ucapan Opa William. Rupanya itulah alasannya mengapa aku dijodohkan dengan Gio, padahal saat itu dia sudah berpacaran dengan Filia. "Sebelum kejadian naas itu, saya dan kakekmu membawamu jalan-jalan ke sebuah taman. Dan saat itu, kamu masih berusia 5 tahun. Dia sangat menyayangimu, Bella. Malah dia mengatakan akan menjagamu dengan nyawanya. Namun ia malah menyelamatkan saya hingga mengorbankan nyawanya." Aku tertuntuk pilu mendengar cerita Opa William. Tanpa terasa, air mataku mengalir begitu deras. Terbayang dalam ingatan bagaimana kakek dan nenek memperlakukanku seperti cucu tiri. Entah apa sebabnya, tapi yang mereka sayangi hanya Rani, Ratna dan Rati. Tak ada yang mau menyayangiku, seolah aku adalah benalu dalam keluargaku. "Maafkan saya, Bella. Maafkan karena saya menceritakan semua ini padamu. Tapi sejak itu, saya berjanji pada diri saya sendiri untuk selalu membuatmu tersenyum dan tidak pernah kehilangan sosok seorang kakek. Semua yang terjadi sudah menjadi kehendak Allah, Opa. Semuanya bukan salah Opa." "Iya, Bella. Terima kasih ya. Kamu adalah cucu kesayanganku," ujarnya sembari memelukku dengan erat. Aku hanya terdiam. Rasanya begitu hangat saat dalam pelukannya. Seolah saat ini aku tengah dipeluk oleh kakek kandungku sendiri. "Jika kamu butuh apapun, katakan apa saja yang kamu butuhkan ya. Saya janji, saya akan mengabulkan semua yang kamu inginkan, apapun itu," ujarnya setelah melepaskan pelukannya. Aku gak butuh apa-apa lagi, Opa. Saat mendapatkan kasih sayang yang tulus dari Opa saja, aku sudah sangat bahagia. Mahendra sangat beruntung memiliki cucu sepertimu, ujarnya
sembari menatapku dengan tatapan nanar. Setelah itu, Opa William pamit untuk ke kantor. Ia mengatakan bahwa dirinya masih harus tetap mengontrol pekerjaan Gio, sementara aku bergegas menuju dapur. Meskipun sudah menjadi princess di rumah ini, tapi sangat menyenangkan bisa menyalurkan hobiku untuk memasak. "Non Bella ngapain ke dapur?" tanya Carlota dengan wajah masam. Tiar pernah mengatakan bahwa nama aslinya adalah Jubaidah, tapi entah bagaimana caranya, semua orang memanggilnya dengan Carlota. "Ya mau masak dong, masa mau konser?" jawabku. "Non Bella sengaja ya terus-menerus mencari muka, hingga semakin lama saya tak dibutuhkan lagi di rumah ini." "Saya nggak cari muka, hobi saya memang memasak. Kalau nggak masak, saya jadi jenuh. Tapi kan Non bisa ke salon, belanja, jalan-jalan, atau fokus mengurus Dan Leo. Justru sekarang saya ingin membuatkan kue untuk Leo. Saya mohon Non, hentikan hobi Non. Karena jika Non terus-menerus seperti ini, saya akan terusir dari rumah ini, Non." Ia memelas. "Saya nggak peduli. Orang kepo dan suka ngintip kayak kamu itu memang harus pergi dari sini. Saya sebel karena kamu menjadi mata-mata Filia. Saya mohon Non, saya janji akan melakukan apapun buat Non." Tiba-tiba ia berlutut. "Kamu serius?" tanyaku. "Iya Non, asalkan Non memberikan resep masakan yang sering Non buat. Saya janji saya akan melakukan apapun yang Non suruh." Aku terdiam sejenak mendengar ucapannya. Lalu seketika senyumku mengembang saat mengingat bahwa dia akan menjadi mata-mata yang handal untukku. "Saya akan memberikan semua resep makanan yang disukai oleh Oma Sandra, asalkan kamu menjadi mata-mata saya," bisikku. "Saya mengetahui sebuah rahasia besar Non, yang mungkin akan membuat Non Bella tertarik." "Hah? Rahasia apa?" "Sebenarnya Dan Gio menikahi Non Bella bukan karena cinta, tapi hanya karena agar mendapatkan warisan Tuan William. Tapi sekarang Dan Gio tiba-tiba jatuh cinta beneran sama Non Bella." "Basi banget, saya sudah tahu." "Kalau begitu, saya juga punya satu lagi rahasia Non." "Apa itu?" "Waktu itu Tuan William memandangi foto kakeknya Non Bella. Lalu ia mengatakan bahwa hanya kakek Non Bella saja satu-satunya orang yang tidak pernah mengkhianatinya, sementara semua orang terdekatnya sudah berkhianat dan tak bisa lagi dipercaya." Aku tercenung mendengar ucapan Carlota. Apa maksud dari perkataan Opa tersebut? Tadi ketika di taman, Opa mengatakan bahwa kakeknya Bella sangat loyal terhadap Opa juga perusahaannya. Lalu mengapa ia mengatakan semua orang telah mengkhianatinya kecuali kakek? Kenapa ia mengatakan semua orang? Apakah mungkin jika Oma Clara juga termasuk orang yang mengkhianatinya? "Non Bella? Non Bella, kau diam saja?" Lamunanku buyar ketika Carlota bertanya sembari menepuk pundakku. "Saya sedang mencerca ucapanmu. Bisa enggak kamu terangkan lebih jelas apa maksud ucapan Opa tersebut?" "Saya juga belum tahu Non, tapi mungkin semua anggota keluarganya telah melakukan sebuah kesalahan besar pada Tuan. Mungkin juga itulah alasannya mengapa Tuan Besar memberikan bagian warisan terbanyak kepada Non Bella dibandingkan dengan yang lainnya. Satu lagi yang ingin saya tanyakan pada kamu. Di rumah ini, siapa saja yang sangat membenci saya, bahkan memiliki kemungkinan untuk membunuh saya?" Setelah mendengar ucapan Tuan Besar saat sarapan tadi dan melihat reaksi semua orang, sepertinya semua orang memiliki kemungkinan untuk mencelakai Non Bella. Satu, Non Filia. Dia pasti sangat membenci Non karena Non telah merebut Dan Gio darinya. Lalu Nyonya Clara dan Nyonya Sandra pasti sangat membenci Non terkait harta warisan, bisiknya. "Carlota, apakah kamu tahu jika sebelum saya kecelakaan, saya dikejar-kejar oleh seorang lelaki yang berniat membunuh saya. Lalu setelah itu, saya dibuang ke jurang." "Hah?" Tiba-tiba mulut wanita itu menganga. Ia tampak sangat tercengang saat mendengar apa yang aku katakan. "Saya kira selama ini Non Bella kabur dari rumah. Karena saat itu, saya mendengar Non Bella dan Den Gio bertengkar hebat.
Apa saja yang kamu dengar saat itu? Saat itu Non Bella memohon agar Dan Gio mencintainya. Lalu Dan Gio mengatakan bahwa dia sangat membenci Non. Bahkan Dan Gio mengatakan bahwa ia tak ingin lagi melihat wajah Non Bella di rumah ini. Setelah itu, Non langsung pergi sambil membawa mobil Non. Oh, kira-kira apa alasan Gio bisa semarah itu padaku? Karena Non selalu membuli Non Filia, sementara Opa William selalu saja membela Non. Aku terdiam dan mulai mencerca semua perkataan Carlota. Dia benar, semua orang di rumah ini memiliki kemungkinan untuk menyuruh pembunuh bayaran mencelakai Bella. Dalam utamanya bisa saja Filia, Oma Sandra, Mama Clara, bahkan Gio. Apa yang sedang kalian obrolkan? Tanya Oma Sandra tiba-tiba hingga membuatku seketika terhenyak. Aku sedang memberikan resep makanan Turki kesukaan Oma kepada Carlota, jawabku spontan. Baiklah, jawabnya dengan tatapan dingin. Oma mau aku buatkan teh chamomile gak? Aku mencoba untuk kembali mengambil hatinya. Sebenarnya dia adalah orang yang patut kucurigai, tapi aku harus bisa sangat dekat dengannya untuk mengorek banyak informasi. Ia menatapku lama, entah apa yang ia pikirkan. Kenapa kamu selalu mengetahui semua yang saya inginkan? Tanyanya. Karena teh chamomile bisa membantu membuat Oma lebih rileks. Baiklah Bella, saya mau. Perlahan ekspresi dingin di wajahnya semakin memudar. Aku langsung tersenyum, membuatkan teh yang ia inginkan. Untunglah, kemarin aku telah menyuruh Mbak Minten untuk membelikan semua yang kubutuhkan. Sementara Carlota tanpa memperhatikan semua yang kulakukan. Pokoknya mulai sekarang, Non Bella harus memberikan resep rahasia semua makanan dan juga minuman yang disukai Nyonya dan Tuan, ujarnya tiba-tiba. Taruh bunga chamomile dan lavender di dalam wadah teh, lalu isi wadah teh dengan air hangat. Diamkan teh selama 2 hingga 3 menit. Kemudian saring dan beri madu. Ingat, jangan diberi gula. Carlota mengangguk dan menyimak semua yang aku katakan. Lalu setelah teh itu siap dihidangkan, aku segera bergegas menuju kamar Oma Sandra, lalu mengetuk pintu kamarnya. Masuk saja, tidak dikunci, ujarnya. Ini tehnya Oma. Aku langsung menaruh secangkir teh yang kubuat di meja samping tempat tidurnya. Ia melirik teh tersebut, lalu meneguknya perlahan. Jujur saja, saya sangat tidak menyukai keberadaan kamu di rumah ini. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa membencimu. Maafkan aku ya Oma. Maaf jika aku punya salah sama Oma. Apa lebih baik aku bunuh diri saja agar Oma bisa hidup bahagia? Tentu saja aku tidak bersungguh-sungguh mengatakannya. Mana mungkin aku rela mati konyol demi dia. Aku sengaja mengatakan itu untuk mengetahui apa reaksinya. Sudahlah Bella, silakan kamu kembali ke kamarmu. Saya hanya ingin istirahat. Terima kasih ya untuk teh chamomile yang kamu berikan. Aku menghela nafas karena tak mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Lalu setelah itu bergegas menuju kamarku. Saat tengah bersantai di sofa yang biasa ditempati Gio untuk tidur, lalu tiba-tiba ponselku berdering. Aku terhenyak saat mengetahui bahwa yang menelpon adalah Gio. Kamu sedang apa? Sudah makan? Aku pikir kamu marah padaku, ujarku. Jujur saja, aku kecewa dengan keputusan Opa, tapi aku tidak bisa membencimu. Kenapa? Ya aku juga gak tahu, tapi pikiranku selalu dipenuhi oleh bayanganmu. Kamu kenapa sih? Salah minum ya? Bella, bagaimana kalau sekarang aku jemput kamu dan kita makan siang di luar? Apa semua ini karena kamu disuruh Opa? Enggak, aku gak disuruh sama Opa. Aku berani bersumpah. Baiklah kalau begitu, aku akan siap-siap. Setelah itu, Gio segera menutup teleponnya. Lalu aku segera membuka pakaian. Entah mengapa, tiba-tiba pipiku terasa hangat. Selain itu dadaku berdebar sangat kencang. Apakah aku senang saat Gio mengajakku pergi? Saat tengah bersiap dan berdandan cantik, tiba-tiba ponselku kembali berdering.
Iya Gio, aku sedang siap-siap. Kirana, ini saya. Bunda, maaf Bunda. Aku kira Gio. Kirana, suami saya kecelakaan. Sekarang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ya udah, aku akan ke sana sekarang juga Bunda. Entah mengapa, hatiku yang tadi berbunga-bunga seketika berubah menjadi sakit. Seolah ada pisau tajam yang menusuk hatiku. Tanpa berlama-lama, aku langsung berlari menuruni tangga. Lalu kulihat Gio baru saja tiba. Kamu sudah siap? Tanyanya. Ayahku mengalami kecelakaan. Apa? Ayo ku antar ke rumah sakit sekarang juga. Ayo, kamu sudah siap? Seketika aku terenyang saat mendengar suara Gio. Aku menatapnya penuh tanya. Rupanya aku masih di meja rias. Lalu, apakah tadi hanyalah halusinasiku saja? Kamu kenapa? Kok kayak bingung gitu? Tanyanya. Enggak apa-apa. Meskipun bingung, aku segera menyelesaikan riasanku, lalu beranjak dari tempat duduk. Aku mengikuti Gio menuju mobilnya, sembari terus memikirkan halusinasiku tadi. Mengapa bisa tiba-tiba aku memikirkan hal buruk terjadi pada ayah? Padahal tadi aku bukan sedang terlelap. Kamu kenapa sih kok diem saja? Tanya Gio. Itu... Maaf ya, karena tadi pagi aku sempat mengabaikanmu. Tidak, aku sama sekali tidak memikirkan itu. Lalu? Ia menatapku penuh tanya. Entah mengapa, perasaanku tak enak. Aku terus kepikiran ayah. Coba kamu telepon saja. Aku mengangguk, lalu segera menelpon Bunda. Untunglah, teleponku langsung diangkat. Namun tiba-tiba terdengar suara Bunda yang terdengar tengah terisak. Bunda kenapa? Entah mengapa, tiba-tiba aku merasa cemas saat mendengar nada bicara Bunda. Suami saya masuk rumah sakit. Dia kecelakaan dan sekarang sedang membutuhkan donor darah. Astagfirullah, kenapa Bunda gak ngabarin aku? Tapi... Bunda tampak terbata-bata dan terdengar kesulitan menjawab pertanyaanku. Ayah dirawat di rumah sakit mana? Di rumah sakit Medika, ujarnya. Setelah itu, aku langsung menutup telepon dan terdiam membeku. Karena semuanya terasa seperti deja vu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba wajahmu terlihat pucat? Ayah masuk rumah sakit. Dia kecelakaan dan sedang membutuhkan donor darah. Bunda kamu itu aneh. Kenapa dia nggak langsung mengabarimu? Padahal darah ayahmu itu memiliki golongan darah yang langka. Dan kebetulan golongan darahmu sama dengannya. Tolong cepat antarkan aku ke sana. Aku sangat cemas dengan keadaannya. Meskipun nanti mungkin semuanya akan terbongkar setelah mengetahui bahwa golongan darahku berbeda. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Yang aku pikirkan hanya bagaimana kondisi ayah. Di rumah sakit mana? Rumah sakit Medika, jawabku. Setelah itu, Gio langsung melajukan mobilnya. Sementara aku masih mencoba mengatur nafas. Karena dadaku terasa berdegup tak beraturan. Lalu beberapa saat kemudian, kami telah tiba di sebuah rumah sakit ternama di Jakarta. Lalu kami langsung menuju resepsionis. Setelah mengetahui ruangan tempat ayahnya Bella berada, kami segera ke sana. Lalu setibanya di sana, kulihat Bunda tengah mencoba menelpon seorang dengan wajah panik. Bunda, kami langsung menghampirinya. Ayah membutuhkan donor darah. Sementara stok darah AB negatif sangat terbatas. Bunda udah menelpon banyak orang, tapi belum menemu golongan darah tersebut. Bunda ini aneh. Kenapa gak langsung nelpon Bella? Golongan darahnya kan sama dengan golongan darah ayah, ujar Gio. Tapi Bunda tampak bingung menjawab pertanyaan Gio. Golongan darahku juga AB negatif kok Bunda. Lah, emang iya kan? Semua orang juga udah tahu, ujar Gio lagi yang tampak tak habis pikir dengan gelagat kami. Setelah itu, aku langsung menemui dokter
untuk segera mendonorkan darahku. Sementara bunda tampak menatapku dengan wajah tak percaya. Untunglah darahku sama dengan ayah. Aku tak perlu memikirkan semua yang serba kebetulan ini. Yang penting ayah bisa selamat. Setelah proses transfusi darah selesai, tiba-tiba aku merasa lemas. Lalu dokter menyarankan agar aku beristirahat sejenak. Lalu beberapa saat kemudian, terdengar suara derap langkah menuju tempatku berbaring. Kir, Bella, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok bunda. Aku cuma sedikit pusing, karena mungkin belum makan. Terima kasih ya, karena sudah mendonorkan darah pada ayah. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar. Iya bunda, sama-sama. Bunda, tapi kenapa seolah-olah bunda lupa dengan golongan darah Bella? Tanya Gio tiba-tiba. Mungkin karena bunda panik, jadi bunda gak bisa berpikir jernih. Oke deh kalau gitu. Aku mau nyari makan dulu ya untuk Bella. Iya Gio, terima kasih ya. Bunda tampak tersenyum lalu menghela nafas lega. Setelah itu Gio segera pergi. Kirana, bunda gak nyangka jika ternyata selain memiliki wajah yang sama dengan Bella, golongan darahmu pun sama. Aku juga gak tahu bunda. Tapi selain itu, aku juga harus mengetahui bahwa ternyata kami memiliki alergi yang sama, yaitu alergi udang. Hanya saja reaksi alergi kami berbeda. Bella akan sesak napas jika memakan udang, sementara aku merasakan gatal-gatal dan juga panas di seluruh tubuh. Apa kamu bilang? Jadi, kamu memiliki alergi udang juga, tapi dengan reaksi yang berbeda? Bunda tampak tercengang dengan pernyataanku. Iya bunda, memangnya kenapa? Kulihat bunda langsung meraih ponselnya, lalu tampak mengetik sesuatu. Ia tampak fokus, seolah tengah membaca sesuatu hal yang sangat penting. Lalu tiba-tiba tangannya membekap mulutnya, seolah tengah menyadari sesuatu. Ada apa bunda? Tanyaku yang mulai penasaran dengan reaksinya. Apakah jangan-jangan kamu ini Bianca? Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba kamu kembali setelah hilang sejak kamu masih bayi. Dahiku mengerenyit mendengar ucapan bunda. Entah apa yang ia bicarakan. Bella, ini aku bawakan makanan untukmu. Obrolan kami terhenti saat Gio tiba-tiba datang. Kamu? Sejak kapan kamu datang? Baru saja bunda. Kenapa bunda terlihat tegang begitu? Tampaknya Gio belum sempat mendengar ucapan bunda tadi. Lalu kulihat bunda menghela nafas. Bella, kamu makan dulu ya, atau mau aku suapin? Gak usah Gio, terima kasih ya. Gio, apa kamu hari ini gak ke kantor? Ucap bunda. Sebenarnya tadi aku ke kantor bunda. Lalu saat jam istirahat, aku segera ke sini bersama Bella. Awalnya sih kami mau makan siang bareng. Terima kasih ya Gio, karena sudah perhatian sama Bella. Tapi kamu kembali ke kantor saja sana. Tapi kamu kembali ke kantor saja, karena barangkali banyak hal penting yang harus kamu kerjakan. Baiklah bunda. Bunda, titip Bella ya. Selain itu, kalau ayah sudah siuman, segera kabari aku. Bunda mengangguk, lalu Gio segera pergi. Bunda, apa maksud dari ucapan bunda tadi? Tanyaku sembari menatapnya penuh tanya. Sebenarnya Bella memiliki kembaran, tapi dia diculik oleh pembantu juga satpam kami saat masih bayi. Seketika, aku langsung tercengang saat mendengar ucapan bunda. Apa benar aku ini Bianca? Karena memang aku selalu diperlakukan berbeda oleh ayah dan ibu. Seolah-olah aku ini bukan anak kandung mereka. Kirana, nama kedua orang tuamu siapa? Lalu, kamu berasal dari mana? Tanyanya penasaran. Nama ayahku Herlan, ibuku Sumiati. Aku dari Bandung. Tapi pembantu dan supirku yang menculik Bianca bernama Ija dan Sopian. Mereka berasal dari Bogor. Dan saat itu ayah dan bunda sudah mencari mereka ke seluruh Bogor. Tapi bahkan orang tuanya tak mengetahui keberadaan mereka.
Kakek dan nenek memang tinggal di Bogor, Bunda. Tapi kata tetangga, ayah dan ibu pindah ke Bandung sambil membawaku saat masih bayi. Hah, sepertinya kamu memang benar Bianca, anak Bunda. Dan kemungkinan besar mereka kabur ke Bandung dan mengganti identitas agar tidak bisa terlacak. Bunda langsung memelukku dengan erat. Sementara aku masih terdiam mematung karena khawatir jika semua ini hanya halusinasiku saja. Kembali terbayang dalam benakku bagaimana perlakuan kedua orang tuaku sejak kecil hingga dewasa. Mereka sama sekali tak pernah mengungkapkan ataupun perlihatkan kasih sayangnya kepadaku. Aku selalu diperlakukan berbeda dari ketiga adikku. Bahkan sikap nenek dan kakek pun sangat berbeda kepadaku. Meskipun kami hanya bertemu saat lebaran saja. Dan jika benar mereka bukan kedua orang tuaku, maka semuanya menjadi sangat masuk akal. Bianca sayang, kamu dan Bella sama-sama memiliki tanda lahir di paha. Bella di paha kanan, sementara kamu di paha kiri. Aku langsung menjebak rokku, lalu memperlihatkan tanda lahir berwarna coklat itu pada Bunda. Masya Allah, kamu benar-benar Bianca, nak. Terima kasih ya Allah, karena telah mengembalikannya padaku, ujar Bunda sembari melukku dengan erat. Sementara air mataku seketika mengalir dengan deras karena doaku kepada Allah untuk diberikan ibu sebaik Bunda akhirnya menjadi kenyataan. Bianca sayang, Bunda masih tak percaya dengan semua ini. Rasanya seperti mimpi saat bayi Bunda yang 25 tahun hilang kini sudah kembali lagi. Bunda terus memelukku dengan erat sembari menitikkan air mata. Sementara aku terus mencubit lengan, memastikan bahwa semua ini bukanlah mimpi atau halusinasi. Aduh, aku merengis saat merasa sakit akibat cubitanku sendiri. Berarti semua ini nyata. Kenapa sayang? Apa pelukan Bunda terlalu erat sehingga membuatmu merasa sakit? Ia tampak cemas dan menatap nanar ke arahku. Mataku seketika berkaca-kaca saat melihat tatapan penuh kasih sayang itu. Akhirnya, aku bisa melihat seorang yang menatapku dengan raut cemas dan tatapan peduli. Tanganku terasa sakit setelah kucubit. Berarti semua ini bukanlah mimpi. Iya sayang, semua ini bukanlah mimpi. Ia kembali melukku dengan erat. Ngomong-ngomong, apa kamu punya foto orang yang telah merawatmu selama ini? Soalnya Bunda ingin memastikan apakah dia Ija dan Sopian atau bukan. Ia melepaskan pelukannya secara perlahan. Foto tersebut hilang bersama dompetku saat di bus, Bunda. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting Bunda sudah tahu jika kamu adalah Bianca, putri Bunda. Nanti kalau ayah kamu sudah sehat, kita pergi ke Bandung ya untuk mendatangi mereka. Karena jika benar mereka adalah Ija dan Sopian, maka mereka harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang telah memisahkan kamu dari Bunda. Tapi Bunda, apa alasan mereka menculikku? Mendengar itu, Bunda seketika terdiam, seolah tengah memikirkan sesuatu. Mungkin karena mereka dendam pada Bunda, ujarnya lirih. Hah? Dendam kenapa, Bunda? Aku menatapnya dengan wajah penasaran. Ia menghela nafas dan kulihat tatapannya kosong. Tampaknya ia tengah mengingat kejadian yang telah lama terjadi. Saat itu, nenek kamu terus mendesak Bunda untuk segera hamil. Dia membanding-bandingkan Bunda dengan Ija yang saat itu tengah hamil 3 bulan. Lalu karena kesal, Bunda menendang ember berisi air yang digunakan Ija untuk mengepel. Akibatnya, Ija langsung terpleset hingga keguguran. Jadi Pak Sopian dan Bu Ija dendam pada Bunda sehingga menculikku. Sepertinya iya. Lalu apa saja yang mereka lakukan padamu sayang? Aku terdiam sambil mengingat semua kenangan pahit yang telah terjadi pada aku. Lalu akhirnya aku menceritakan semuanya pada Bunda. Tentang sikap pilih kasih mereka, tentang kehidupanku yang hitam putih karena tak pernah diizinkan untuk bermain dan juga menikmati masa kecil. Juga kewajibanku untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah, bahkan dituntut untuk mencari uang sejak kecil. Aku juga bercerita
tentang bagaimana perjuanganku untuk masuk SMA sambil bekerja paruh waktu. Lalu aku menghabiskan masa remajaku dengan bekerja di restoran dan dilanjutkan menjadi TKW di Arab Saudi. Bahkan nyaris menjadi istri keempat dari seorang pria tua setelah aku pulang dari Arab. Semua itu rasanya membuat dadaku terasa sesak. Namun setelah mengetahui bahwa mereka bukan orang tua kandungku, perlahan rasa sakit itu memudar. Obrolanku terhenti saat terdengar seseorang membuka pintu ruangan tempatku berbaring. "Bella, kamu gak apa-apa kan?" Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.